Saat ku tak melihat jalanmu, dan saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang gerbang bila musimku bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan, segala kuasa Padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Saya berdiri, Dia berpadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Cek sound, cek, 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 cek. Cek.
rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, dan saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya,
Saat ku tak melihat jalanmu, dan saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sidang jemaat kekasih Tuhan, Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Ibadah pada pagi ini akan segera kita mulai, baik sidang jemaat yang berada di rumah masing-masing dan yang berada dalam gedung gereja. Mari kita siapkan hati kita. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga, saat di mana kita terus menghayati, mengingat dan merenungkan karya pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita umatnya.
hidupnya yang tanpa celah dan noda menjadi tercela, ternoda karena dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa kita, mestinya yang mendapat celah, mendapat hukuman adalah kita. Karena kesalahan memang harus dihukum. Tetapi karena kasih sayangnya bagi kita, Dia rela menderita supaya hidup kita kudus di hadapannya. Dialah Yesus. Di dalam Yesus Allah telah menyerahkan dirinya menjadi jaminan untuk keselamatan kita, bahwa sekalipun kita berada dalam lumpur dosa, Ia tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk menghidupkan pertobatan, agar hidup kita tidak binasa, melainkan kudus di hadapannya. Hal itulah yang akan kita renungkan lewat Minggu Prapaskah yang ketiga ini dalam bingkai tema hukum yang membawa kekudusan hidup. Mari kita berdiri, mari kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 10 ayat yang pertama dan yang kedua. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkau, bila musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Menyertaimu juga. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam pengakuan dosa. Mari dengan hati yang rendah kita datang di hadapan Tuhan mengakui segala dosa dan pelanggaran yang kita lakukan, baik melalui tutur kata, perbuatan yang begitu sering kita mendukakan Tuhan. Kami beribadah, menyanyi, duduk mendengar firman-Mu, memberi persembahan. Namun
terhadang hati kami jauh daripadamu. Kami mengaminkan titah-titah-Mu ya Tuhan, namun sering kekejian yang menguasai pikiran dan hati kami. Ajarlah kami Tuhan untuk sungguh-sungguh berpaut kepadamu. Tinggalkan dosamu, datang pada Tuhan. Dia yang setia menantimu selalu. Dia telah tersalib menanggung sengsara. Datanglah padanya, Dia penebusmu. Serahkan dirimu, ada sukacita. Tuhan mengenalmu dalam seluruh hidup. Angkatlah salibnya dan mengikut Tuhan. Datanglah padanya, Dia penebusmu. Berita anugerah bagi kita sekalian, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sesungguhnya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Amin. Hanya oleh darah Yesus, oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku. Hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Mazmur 19 ayatnya yang ke-14. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar,
Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama membaca Mazmur 19 ayat 2 sampai 15. Mazmur 19 ayat 2 sampai 15 kita baca secara responsorial. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya, hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. tidak ada berita dan tidak ada kata, Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, Keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukannya perjalanan. dari ujung langit ia terbit, Dan ia beredar sampai ke ujung yang lain, tidak ada yang terhindari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, Menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberitakan hikmat pada orang yang takut berpengalaman, tita Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya, takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selamanya, hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu. bukan daripada madu titisan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, Maka aku menjadi tak bercela. dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan Ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Mari kita memuji Tuhan angkasa yang megah. Angkasa yang megah, penuh cerita, pencipta yang kudus, siapa wartanya, malang pengkhotbahnya, bergilirkan ikut, tiada suaranya, namun beritanya sampai ke ujung bumi, hingga karunia hikmat penciptanya selalu dimaklumi. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Keluaran pasal 20 ayat pertama sampai 17. Yang kedua dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-31. Dan
Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 25. Mari kita sehati dan kita berdoa. Segala kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan, kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu saat ini. Untuk semua kasih dan pertolongan Tuhan yang sungguh nyata kami alami dan kami hidupi sampai saat ini. Dalam perjumpaan dengan sesama, terlebih dalam perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah, firman-Mu akan kami baca dan membaca kehidupan kami. Layakkan kami ya Tuhan, baik hamba-Mu yang Engkau pakai dalam segala keterbatasan, maupun kami semua yang mendengar. Roh Kudus Tuhan terangi, agar kami sungguh dikuatkan dan diteguhkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih, pembacaan kita yang pertama terdapat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan 17. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan 17. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari 1 Korintus ayat 18 sampai dengan 31. 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai dengan 31. Dengan judul Hikmat Allah dan Hikmat Manusia. Sebab pemberitaan tentang salib
memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, "Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan." Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi di suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Amin. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 2 dimulai dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-25. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Karena pedagang-pedagang merpati, ia berkata, kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka,
rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Gure sumanga puang. Salam sehat Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, baik yang ada di ruang virtual maupun kita yang ada di gedung gereja hari ini. Tanpa terasa kita memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga hari ini. Kita bersama-sama mengucap syukur bahwa kasih dan pertolongan Tuhan tetap nyata bagi kita semua. Saat ini kita diantarkan bersama-sama dalam perenungan Minggu Prapaskah yang ketiga, hukum yang menjaga kekudusan hidup. Atoran ungkananai kamaseroanna katuan dalam bahasa ibu. Saudara-saudara, kalau berbicara tentang kekudusan hidup, pertanyaan bagi kita, apakah yang Tuhan harapkan dari saya? Apakah yang Tuhan harapkan dari Bapak Ibu? Apakah yang Tuhan harapkan dari kita semua sebagai umat-Nya dalam menjaga kekudusan hidup? Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai orang yang telah dipilih dan telah ditebus oleh Tuhan, umat penting untuk menjaga kekudusan hidupnya. Paralu dentu aturan, paralu dentu tata cara bagaimana kita bertindak, bagaimana kita menjaga kehidupan kita untuk tetap kudus dan suci di hadapan Tuhan. Tapi realitasnya, kenyataan seperti apa? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Kalau tema kita mengatakan hukum yang menjaga kekudusan, hukum yang mana? Hukum seperti apa yang Allah nyatakan bagi kita, bagi setiap kita untuk menjaga hidup kita? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, 4 pembacaan kita saat ini. Pembacaan yang pertama dibacakan oleh liturgis tadi dari Mazmur 19. Kita bersama-sama secara responsorial tadi membaca Mazmur 19 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Kita melihat di sana bagaimana penggambaran pemazmur. Bagaimana pemazmur menggambarkan tentang keberadaan sebagai orang-orang yang mau menyatakan dan mengalami kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dari Mazmur 19, di sana dikatakan, pemazmur menyatakan bahwa hukum alam agar manusia menyadari bahwa baik langit, baik cakrawala dan malam menceritakan tentang keagungan atau kemuliaan Tuhan. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memandang bahwa alam semesta merasakan, bayangkan waktu pemazmur melukiskan ini. Ketika menikmati bagaimana karya tangan Allah, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mungkin bagi kita saat ini, ketika tengah malam kita keluar melihat bagaimana bintang-bintang, bagaimana cakrawala, bagaimana melihat indahnya kasih Tuhan, Bapak Ibu bisa menikmati itu ketika kita berada saat ini di tempat-tempat yang sunyi. Kalau kita pulang kampung ke Toraja, kemudian ada tempat-tempat di mana kita melihat, wah, Tatiro Tubuntu melihat pemandangan sekeliling. Ketika kita ada di tempat-tempat yang bisa kusuk melihat bagaimana Tuhan dimuliakan dalam karya tangannya. Kalau saat ini kita di zaman sekarang, diizinkan Tuhan ada di Makassar atau dimanapun, melihat bagaimana gedung-gedung pencakar langit, melihat bagaimana semua buatan-buatan manusia saat ini, apakah Bapak Ibu tiba pada penekanan bahwa Belanda buatan tangan manusia? Saya sangat percaya bahwa dalam menikmati semua itu, kita diizinkan oleh Tuhan. Kita melihat betapa luar biasanya Tuhan melalui alam ciptaan ini. Saya begitu kuat meyakini bahwa semua ciptaan Tuhan, ketika kita masuk ke dalam kejadian penciptaan, semua difirmankan jadi dalam karya Tuhan. Nah, saat ini kita diajak bersama-sama melihat bagaimana pemazmur Daud
ketika melukiskan, ketika menceritakan kemuliaan Tuhan, hukum-hukum yang menjaga kekudusan. Di sini pemazmur mengajak saya dan Bapak Ibu bahwa untuk menjaga kekudusan hidup yang berkenan kepada Allah, pilihannya ada pada hidup berpegang pada Taurat Tuhan, hidup berpegang pada hukum Allah. Kemudian pertanyaan pekutanah lako kita. Hukum seperti apa? Firman Tuhan mengajak saya dan Bapak Ibu memperhatikan ketika kita mulai dari ayat 8 sampai dengan selanjutnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Ketika sudah dilukiskan bahwa luar biasa karya Tuhan melalui buah tangannya, kita diajak bersama-sama, firman Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Saya kira matajang lako kita. Kesegaran seperti apa yang Tuhan nyatakan bagi saya dan Bapak Ibu ketika merenungkan firman Tuhan di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kondisi kita saat ini. Dalam pergumulan karena mungkin kita sementara terpapar COVID-19, sementara di ruang perawatan, di ruang isolasi, atau di isolasi mandiri di rumah. Ataupun kita dalam keadaan yang sakit sudah menahun, sampai kapan ini? Apakah firman Tuhan itu menyegarkan kita? Iya, Bapak Ibu. Ketika kita dalam pergumulan, banyak orang yang sudah dalam putus asa, bergumul, tetapi ketika membaca firman Tuhan, dari dalamnya kita dikuatkan, disegarkan. Ketika kita sementara merasa tidak layak, tang tabela, tetapi ketika kita bersama-sama dengan penuh cinta kasih mengulang-ulang membaca firman Tuhan, kita sungguh dikuatkan, dibangun dan diteguhkan. Banyak rumah tangga yang bergumul. Banyak rumah tangga yang bergumul karena pergumulan pendampingan kepada anak, hubungan suami istri. Biasa mau kapang si bokoran. Tetapi sebagai anak Tuhan, ketika ada saling pengampunan, kita melihat bagaimana rasa cinta kasih kembali disegarkan oleh Tuhan. Saling menerima, saling memaafkan. Di sini firman Allah sempurna menyegarkan jiwa. Kemudian selanjutnya kita melihat firman itu teguh memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Apa artinya? Saya mungkin belum terlalu banyak pengalaman dalam menjalani kehidupan. Bapak Ibu yang sudah diberi umur panjang oleh Tuhan menjalani proses kehidupan, ada banyak pengalaman-pengalaman iman. Bagaimana kita melihat dan mengalami bahwa firman Tuhan itu memberi kita kekuatan sekalipun kita belum banyak pengalaman. Ya, biasa ada ungkapan orang mengatakan, tomangurapa tetapi punya karisma. Dia berhikmat dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya kita melihat diungkapkan bahwa titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Saudara-saudara, mata kita akan bercahaya
Ya, ada ungkapan yang mengatakan paduk-kudukku itu mata mito mangurah, ya. Mata bercahaya ketika apa? Ketika ada hati yang gembira akan terpancar melalui mata kita. Kita akan merasakan itu. Nah, dalam menjalani kehidupan, firman itu murni membuat mata bercahaya. Harus diakui Bapak Ibu bahwa mata ini memandang hal yang indah. Kemudian di dalamnya kita mengungkapkan, melukiskan bagaimana memaknai kasih dan berkat Tuhan. Nah, kalau demikian, sebagai orang-orang yang sungguh melihat bagaimana menjaga kekudusan hidup melalui firman Tuhan, apa yang perlu saya dan Bapak Ibu jalani? Kalau dari sekian banyak pembacaan kita hari ini, Allah mengizinkan kita bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan bagaimana menjaga kesucian dan kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Marilah kita menempatkan bahwa sebagai orang yang percaya kepada Kristus, Injil yang kita baca mengungkapkan bahwa bagaimana Kristus datang menebus kita. Di tengah-tengah tantangan ketika Tuhan berada bersama dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, Yesus menyucikan bait Allah. Dalam aturan-aturan menjaga kehidupan, Tuhan Yesus mengatakan, jangan kamu sembarangan. Ada aturan-aturan dalam bait suci. Ketika Yesus menyucikan bait suci, mengatakan bahwa enyahlah, keluarlah dari tempat ini. Kemudian orang Farisi mengatakan, tanda apakah yang engkau akan nyatakan? Yesus mengatakan, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Yesus mau mengatakan bahwa tubuhnya sendiri, dia sendiri yang akan datang menebus kita yang sungguh dalam keterbatasan. Bagaimana sebagai umat Tuhan menempatkan firman Tuhan? Kalau dalam 1 Korintus diungkapkan bahwa Kristus sebagai bait Allah yang benar. Dalam Injil Matius diungkapkan bagaimana Yesus yang menyucikan manusia dengan kematiannya. Dan ketika kita melihat agar kita tetap hidup dalam kekudusan, hidup seperti apa yang diinginkan. Baik dalam Pemazmur yang kita baca maupun dalam kitab Keluaran dan Injil serta 1 Korintus mengajak bagi saya dan Bapak Ibu hal yang pertama, untuk menjaga kekudusan hidup kita menggarisbawahi, berpeganglah pada firman Allah, berpeganglah pada hukum Tuhan, firman Tuhan, agar kita senantiasa berjalan dalam aturan atau dalam seluruh keberadaan dengan baik. Kemudian selanjutnya, taatilah dan lakukanlah apa yang Tuhan firmankan. Kalau tadi kita membaca Keluaran, bagaimana 10 hukum Taurat. Sebagai anak-anak Tuhan, ini penting bagi kita, hukum kepada Tuhan, hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama, hukum kasih. Bagaimana saya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, tidak sebatas kita hanya ungkapkan melalui kata-kata, tetapi kita lakukan melalui perbuatan kita. Tidak sebatas kita mengatakan, Ibu Pendeta, sudah berapa kali saya membaca firman ini, sudah khatam.
Tapi refleksinya dalam tindakan kita. Kita diutus agar nyata firman itu hidup. Hukum Tuhan menjaga kekudusan kita akan lakukan dalam seluruh bentuk hidup kita. Dan selanjutnya, berpeganglah pada sumber hikmat, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kalau dalam bahasa GCA, Kristus pusat hidup kita. Firman-Nya nyata dalam seluruh kehidupan dan Dialah pusat kehidupan kita. Dan selanjutnya, cintailah Tuhan. Cintailah persekutuan. Ketika Yesus membersihkan bait Allah, Yesus mau mengingatkan bahwa bait Allah, kuduskanlah bait Allah, yaitu dirimu. Jaga kekudusan, jaga hubungan dengan Tuhan dan sesama. Selalu mampu memaafkan orang yang pernah melukai. Kemudian jaga kekudusan persekutuan. Kita yang ada di ruang virtual, di rumah masing-masing telah membangun mesbah keluarga. Kita yang ada di tempat ini di ruang ibadah, bersama-sama dalam persekutuan. Sebagai umat Tuhan, peliharalah hidup ini. Allah yang akan terus bertahta di dalam kehidupan kita ketika kekudusan hidup ini diatur di dalam menjaga hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, renungkan dalam seluruh kehidupan kita bahwa dalam menyatakan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, kita terus akan terlihat bagaimana dalam hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Pemazmur menyatakan itu, bahwa kemuliaan Tuhan nyata bagi orang-orang yang terus mau menceritakan kasih dan berkat Tuhan. Terpuji Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, teruslah bersaksi tentang keagungan dan kedahsyatan Allah. Teruslah menceritakan kasih dan perbuatan Tuhan dalam hidupmu. Teruslah berhikmat sebagai orang-orang yang sungguh dihidupi dan menghidupi firman Tuhan. Dalam Minggu Prapaskah yang ketiga ini, sebagai orang-orang yang telah hidup di dalam Kristus, kita dianugerahkan hubungan yang istimewa dengan Allah. Dan bagaimana seluruh kehidupan ini memperlihatkan bahwa sesungguhnya melalui pergumulan Yesus Kristus disalib, mengutus kita bersama-sama memaknai bagaimana Allah mengasihi kita, Allah mencintai kita di dalam Yesus Kristus dengan memelihara kekudusan. Tontong komikina, tontong si pakaboro lan puang. Terpuji Tuhan. Amin. Mari bersama kita datang di hadapan Tuhan
secara bersama-sama mengungkapkan doa kita seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat, di segala zaman, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan kita di hadapan Tuhan menurut pengakuan iman rasuli dan masing-masing mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Tuhanku, gembalaku. Tuhankulah gembalaku, olehnya ku tentram di padang hijau yang segar, di pinggir air tenang. Jiwaku disegarkannya, dan karena namanya ditunjukkan jalanku yang lurus dan makar. Sidang jemaat kekasih Tuhan, saatnya kita akan membawa persembahan kita hari ini. Dengarkanlah firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 7. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Mari dengan penuh sukacita kita mempersembahkan kita sambil memuji Tuhan. Ku mengasihi Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Yesus Tuhanku, penghibur kalau hatiku
hatiku gelisah, yang melepaskan orang dari susah. Wahai jiwaku, puji Tuhanmu. Ku mengasihi Yesus penebus, olehnya Taurat tak mengutus lagi. Lunaslah sudah utang yang ditagih, dosa dihapus darah yang kudus. Ku mengasihi Yesus tak henti, rela ku pikul salib dan bebannya, dan ku lakukan titah dan pesannya. Jangan olehku Tuhanku sedih. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Dan dalam doa syafaat kita akan bersama-sama mendukung saudara-saudara kita, baik yang sementara berjuang di rumah sakit maupun di rumah, seperti yang ada di warta jemaat. Juga kita akan bersama-sama mendukung dalam doa keluarga Bapak Enos Tikara. Tuhan telah menganugerahkan seorang putra pada tanggal 3 Maret yang lalu, dan kita berdoa untuk ibu dan anak masih dalam tahap pemulihan di rumah sakit. Juga di tengah-tengah jemaat hadir tenaga pemberdayaan atau tenaga magang yang akan hadir di tengah-tengah jemaat Rama, membantu mendukung dalam pelayanan. Kita berdoa supaya Saudari Cindy Aunike Rego, sarjana teologi, akan bersama-sama dengan pendeta dan majelis gereja mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat. Juga dalam persiapan emeritasi pendeta Yusuf Maliku yang akan berlangsung pada tanggal 4 April yang akan datang. Di tengah-tengah jemaat terbentuk tim kerja yang akan mengadakan rapat hari ini. Kita berdoa dalam persiapan ini Tuhan yang memberkati emeritasi dan juga ibadah peneguhan Pendeta Petrus. Mari Bapak Ibu kita sehati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang di hadapan hadirat-Mu saat ini, bersyukur untuk semua kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk ibadah minggu ini. Terima kasih untuk setiap puji-pujian yang kami kumandangkan di hadapan Tuhan.
terlebih firman-Mu yang telah kami renungkan. Roh Kudus Tuhan menguatkan dan menopang agar sebagai anak-anak Tuhan kami diutus menjaga kekudusan hidup, menjalani kehidupan berpegang pada firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami bersama-sama dengan seluruh jemaat di Jemaat Rama bahkan yang ada di ruang virtual, bersyukur untuk kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang sepanjang minggu ini mengaminkan kasih dan pertolongan Tuhan, merayakan ulang tahun pernikahan dan berkat-berkat lain. Sempurnakan sukacita jemaat agar dalam melukis sejarah kehidupannya semata-mata karena pertolongan dan kasih Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan keluarga Enos Tikara. Tuhan telah menghadirkan seorang putra pada tanggal 3 Maret. Terima kasih pertolongan-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Herlina Tikara yang saat ini masih sementara dalam perawatan bersama dengan anak terkasih. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan dan kesembuhan. Kami berdoa untuk tenaga pemberdayaan, tenaga magang yang hadir di tengah-tengah jemaat Rama. Tuhan memberkati saudara kekasih Cindy Eunika Rego, sarjana teologi, dalam mengangkat pelayanan bersama-sama di tengah-tengah jemaat. Bapa di sorga, dalam syafaat kami bersama-sama berdoa untuk seluruh pelayanan sepanjang minggu ini. Berkati ibadah jemaat, ibadah rumah tangga dan juga OIG yang berlangsung. Kasih dan pertolongan Tuhan menguatkan sehingga dalam mengangkat pelayanan semata-mata karena kasih dan pertolongan Tuhan. Kami bersama-sama berdoa untuk katekisasi yang sementara berlangsung. Tuhan memberkati. Bapa Sorgawi, dalam syafaat ini kami sehati berdoa untuk seluruh warga jemaat yang saat ini sementara dalam perawatan, baik dalam tahap pemulihan di rumah, yang sementara dirawat di rumah sakit dan di ruang isolasi. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan dan pertolongan. Kami berdoa bersama, mendukung dan mendoakan proses pembangunan gedung serbaguna dan ruang sekolah minggu. Kami percaya cara Tuhan akan menguatkan, memberkati seluruh topangan doa dan dana dari warga jemaat agar pembangunan ini berlangsung dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kami bersama sehati berdoa untuk persiapan ibadah emeritasi pendeta Yusuf Maliku dan peneguhan pendeta Petrus Tangkialo. Terima kasih untuk tim kerja yang terbentuk. Tuhan berkati di dalam mengangkat tanggung jawab di tengah-tengah pelayanan. Bapa Sorgawi, saat ini kami sehati bersama-sama terus berdoa membawa kepadamu seluruh warga jemaat di tengah-tengah pergumulan kehidupan, dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab. Hadirlah Tuhan bersama-sama. Saat ini kami telah menyerahkan ungkapan syukur persembahan warga jemaat yang saat ini ibadah melalui virtual. Kami percaya Tuhan yang akan menguatkan dan memberkati. Persembahan yang diserahkan biarlah dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang masih ada pada warga jemaat, berkati ya Tuhan, agar mereka memakai
dan mengelola harta Tuhan secara bertanggung jawab. Kami percaya Tuhan yang menguatkan dan Tuhan yang menopang jemaat. Bapa di sorga, kami bersama-sama sehati berdoa membawa seluruh kehidupan kami mendukung pemerintah, bangsa dan negara ini di tengah-tengah pergumulan karena COVID-19. Kami percaya Tuhanlah Engkau kekuatan dan gembala yang baik. Saat ini persiapkan kami semua, warga, jemaat, masyarakat dalam menerima vaksin agar semua boleh berjalan dalam pimpinanmu. Berkati kami semua ya Tuhan di dalam menjalani minggu kerja ke depan. Tuhanlah sumber kekuatan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dengarkan kami yang datang di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, berikut ini akan kami sampaikan penekanan warta jemaat Minggu 7 Maret tahun 2021. Pertama, penyampaian pelayanan di masa pandemi virus corona. 1. Ibadah minggu masih akan dilaksanakan secara live streaming sampai batas waktu yang belum ditentukan. 2. Berdasarkan keputusan sidang majelis tanggal 21 Februari 2021 untuk kebaktian rumah tangga dan kebaktian insidentil atau ibadah syukur sudah dapat dilaksanakan secara tatap muka dengan ketentuan yang hadir hanya keluarga inti ditambah pelayan dan liturgis. Dengan pertimbangan saat ini penyebaran virus corona masih cukup tinggi. Ketentuan ini akan terus dievaluasi sampai perkembangan situasi dan kondisi, dan jika kondisi semakin membaik, maka jumlah kehadiran anggota dalam ibadah dapat ditingkatkan. Bahkan jika kondisi sudah normal, metode pelayanan akan kembali seperti semula. KRT dimulai pada bulan Maret 2021. Berikut, jika ada kedukaan, pelayanan maksimal 2 kali. Sangat diharapkan warga jemaat membatasi aktivitas di luar rumah dan kalau memang sangat perlu agar tetap menggunakan masker. Berikut pengakuan kembali. Setelah melalui percakapan pastoral, maka pada hari Minggu 14 Maret 2021 pada pukul 9 pagi, Bapak Ami Abraham Lantang akan mengaku kembali masuk Kristen. Mohon dukungan segenap jemaat. Berikut persembahan ibadah Minggu di rumah. Bagi warga jemaat yang beribadah di rumah, karena pertimbangan kesehatan, persembahan dapat diantar langsung ke gereja atau melalui majelis kelompok. Bila memungkinkan, persembahan dapat ditulis di amplop untuk peruntukannya. Berikut tenaga magang. Disampaikan kepada segenap warga jemaat bahwa Saudari Cindy Eunike Rego, STH, alumni STT Inti Makassar, akan magang di Jemaat Rama mulai bulan Maret tahun 2021. Untuk itu kami persilakan kepada Saudari Cindy untuk memperkenalkan diri. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas kasih Tuhan boleh mengikuti ibadah minggu bersama-sama dengan Jemaat Rama di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Cindy Eunike Rego.
Saya sudah disebutkan tadi alumni dari STT Intim Makassar dan saat ini melanjutkan pendidikan pasca sarjana di tempat yang sama di STT Intim Makassar. Pada akhir tahun 2020 saya memasukkan surat magang dan syukur kepada Tuhan bahwa pimpinan majelis Jemaat Rama membalas surat dan diterima untuk magang pada tahun ini. Dalam perjalanan pelayanan ke depan, tidak lepas dari dukungan, masukan dan saran dari Bapak Ibu Pendeta, majelis dan warga jemaat yang berada di Jemaat Rama ini. Agar pelayanan yang boleh diemban berjalan dengan baik. Demikianlah perkenalan singkat saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Demikianlah penekanan warta sekaligus perkenalan dengan tenaga magang dari STT Intim Makassar. Dan saya mengajak kita semua berdiri. Mari kita memuji Tuhan. PKJ 179, Kasih Paling Agung. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu Tuhan.
jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pergilah, lakukanlah hukum yang menjaga kekudusan hidup, maka hidupmu akan berarti dan bermakna bagi dirimu dan bagi sesama. Angkat hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Kita menutup seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini dengan memuji Tuhan. PKJ 180, kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan tenang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Majelis Gereja Toraja Jemaat Rama dan semua yang bertugas dalam ibadah Minggu hari ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita tetap menjaga kesehatan. Salam sehat.
Saat ku tak melihat jalanmu, dan saat ku tak mengerti rencana